Halo semuanya, selamat siang Pak Greg, selamat siang teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Di sini saya akan memaparkan buku yang telah saya baca yang berjudul Filsafat Ilmu. Saya akan menjelaskan bab 10 mengenai kesesatan dalam berpikir ilmiah. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu pada hari yang cerah ini. Sekarang Kau berkati diriku yang akan menyelesaikan tugas. Semoga dari awal, pertengahan, hingga akhir tugas yang aku kerjakan ini dapat bermanfaat bagi diriku. Doa ini hamba tunjukkan padamu melalui perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesesatan adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir dikarenakan penyalahgunaan bahasa atau penyalahan relevansi. Kesesatan merupakan bagian dari logika, dikenal juga sebagai falasia atau fallacy, di mana beberapa jenis kesesatan penalaran dipelajari sebagai lawan dari argumentasi logis. Kesesatan terjadi karena dua hal. Yang pertama, ketidaktepatan bahasa, yakni pemilihan terminologi yang salah. Yang kedua, ketidaktepatan relevansi, yakni pemilihan premis yang tidak tepat, yaitu membuat premis dari proposisi yang salah. Proses kesimpulan premis yang cara tidak tepat, premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulan yang dicari. Kemudian beberapa kesesatan berpikir menurut psikolog dan ahli pendidikan John Dewey. Yang pertama, kesesatan yang terjadi karena subjek jarang berpikir sendiri dan berpikir atau bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan atau dilakukan orang lain. Ini dilakukan untuk mencari aman. Subjek yang seperti ini tumbuh menjadi manusia bermoralitas heteronom seperti sebuah robot berjalan. Yang kedua, kesesatan di mana subjek bertindak seakan menghargai rasio, tetapi kenyataannya tidak. Subjek seperti ini juga tidak mendengarkan sungguh alasan orang lain, kecuali mengikuti rasa humor, kepentingan, atau kelompoknya sendiri. Dan yang ketiga, kesesatan akibat subjek tidak terbuka melihat persoalan secara komprehensif, terpaku pada pendapat atau orang atau sumber tertentu. Sikap mengejar tujuan dengan bertumpu pada sebuah pola tunggal mengindikasi subjek terpasung oleh keyakinan sesat akibat ketidakmampuan membuka diri dan melihat perspektif berbeda dalam mengejar tujuan. Kesesatan yang pada akhirnya berubah kekerasan, entah fisik atau psikis, pada dasarnya bertumpu pada akar yang sama, yakni kemalasan berpikir. Pemaksaan kehendak dan cara berpikir yang dapat berbuntut pada kekerasan adalah akibat dari ketidakmampuan subjek untuk bersikap kritis terhadap keyakinan-keyakinannya sendiri. Subjek yang terkolonisasi oleh keyakinan-keyakinan sesat pada akhirnya kehilangan kemampuan distansi, kemampuan yang memungkinkan subjek tidak begitu saja tunduk pada dorongan-dorongan instingwal irasional. Karena itu perlu latihan berpikir dengan sasaran utama membantu subjek menyadari kemungkinan adanya keyakinan-keyakinan semu dalam pikirannya. Untuk menghilangkan sikap itu, proses pendidikan harus mampu membangkitkan kesadaran dari subjek didik bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai pendekatan ilmiah yang mendasarinya. Pendidikan seharusnya diarahkan dan bermuara pada pengembangan kemampuan subjek didik untuk menerapkan pengetahuannya secara bijak dan tepat. Tipe-tipe kesesatan dalam penalaran. Yang pertama, kesesatan formal. Kesesatan yang dilakukan karena bentuk penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Yang kedua, kesesatan material. Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan. Berikutnya, bentuk kesesatan penggunaan bahasa. Yang pertama, kesesatan aksentuasi. Yang kedua, kesesatan aksentuasi verbal. Contohnya, serang itu nama kota dan serang itu tindakan menyerang dalam pertempuran. Dan yang ketiga,
Kesesatan aksentuasi nonverbal, contohnya ungkapan apa dan H memiliki arti yang berbeda. Ungkapan apa dan H memiliki arti yang berbeda, seperti saat marah menjadi apa? Hah? Dan saat bertanya menjadi apa? Hah? Seperti itu. Dan yang keempat, kesesatan equivokasi. Selanjutnya ada kesesatan relevansi, adalah sesat pikir yang terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak tertuju kepada persoalan yang sesungguhnya. Dan berikut ini adalah macam-macam kesesatan relevansi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Marilah kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan. Terima kasih Engkau telah melindungi diriku dalam menyelesaikan tugas. Mungkin banyak kekurangan dari tugasku, tapi aku yakin dan percaya bahwa tugasku ini adalah hasil terbaik dari yang aku bisa. Sekarang Engkau berkati juga Pak Greg yang akan lanjutkan aktivitas pada hari ini. Engkau berkati dan Engkau sertai selalu. Doa ini hamba unjukkan padamu melalui perantaraan putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, berkah dalam, Tuhan memberkati. Bye-bye.